Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Channel. Jangan lupa, jangan bosan-bosan like, subscribe, and share materi-materi terbaru dari Yudi Channel. Dan selalu berikan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari Yudi Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat. Jangan bosan-bosan ketemu saya ya. Dari sini kita akan membahas yaitu materi subbab selanjutnya, yaitu persamaan trigonometri. Kita lihat di sini anak-anak ya, di layar berbentuk A cos X. Nah, di sini A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Kemudian yang kedua, kita lihat anak-anak bentuknya A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Nah, langkah pertama anak-anak, kalau model yang seperti ini A cos X ditambah B sin X sama dengan C, Anda harus mengubah ke bentuk K ya, kali cos X kurangi alfa sama dengan C. Ya, K-nya diperoleh dari mana, Pak? K itu diperoleh dari sama dengan apa anak-anak? Akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A itu apa, Pak? Nah, ini A itu adalah koefisien dari cos X atau bilangan yang berada di depan cosinus X, kemudian ditambah B. Nah, ini B kuadrat, B nya sudah ada. Nah, ini B itu koefisien dari sin X nya sendiri ya, itu kalau untuk memperoleh K nya anak-anak. Kemudian tangen alfa anak-anak sama dengan B per A. A dan B nya kan sudah ketemu, tinggal substitusi. Enggak, alfanya kan sama dengan arkes tangen B per A. Nah, kemudian yang kedua juga sama, tapi kebalikannya ini. Kalau bentuknya A sin X ditambah B cos X sama dengan C, sama polanya diubah ke bentuk K sin dalam kurung X ditambah alfa sama dengan C. Nah, ini diubah seperti ini. Kemudian K-nya diperoleh dari mana, Pak? K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu adalah koefisien dari sin X anak-anak. Kemudian B nya koefisien dari cosinus ini. Sudah. Kemudian tangan alfanya adalah B per A. Ada, sudah tinggal substitusi. Alfanya adalah arkes tangen dari B per A. Ya, itu kalau ya bentuk persamaan trigonometrinya berbentuk seperti ini. Ya, di video-video sebelumnya banyak sekali bentuk persamaan trigonometri anak-anak. Nah, kita lihat di sini materi, kemudian apa anak-anak? Materi prasyaratnya apa yang harus kalian ketahui? Tidak jauh beda dengan video-video sebelumnya. Ya, Anda harus mengenal kuadran. Sudah saya ajari posisi kuadran. Kalau kuadran 1 apa anak-anak? Semua bernilai positif dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kotangen, kosekan ya, bernilai positif. Dan kuadran 2 yang bernilai positif adalah sinus dan kosekan. Kemudian kalau kuadran ketiga, tangen dan kotangen. Kuadran 4 adalah kosinus dan sekan. Yuk, yang masih ingat cara menghafalnya bagaimana? Yuk, semua yang sebelah kanan, semua sinta tangannya kosong ya, lupa. Semua sinta tangannya kosong, semua sinta tangannya kosong. Hafal ya? Masih ingat ya anak-anak ya? Oke, itu diingat-ingat, jangan lupa. Kemudian anak-anak yang harus diingat, anak tadi sudah ya penjelasan bagian ini, yang ini ya. Ya, semua sinta tangannya kosong. Nah, sekarang karena di sini tangan itu kan sama dengan sin per cos ya, kalian harus hati-hati di sini. Kalau kita lihat di kuadran 1, tangan kan sinus per cos ya. Kuadran 1 pasti positif. Ya, sinusnya positif, kosinusnya positif. Kemudian kalau kuadran kedua, tangan sendiri kan sin per cos. Ya. Sinnya yang positif di kuadran kedua, kosinusnya yang negatif. Ya. Kemudian tangan di kuadran keempat ya, tangan kan sin per cos, sinnya negatif ya kan, kosinusnya positif ya.
Kemudian kalau kuadran 3, tangen sama dengan sin per cos. Apa yang negatif? Sinusnya negatif, kosinusnya negatif. Negatif bagi negatif kan positif. Jadi yang harus Anda ingat adalah ini posisinya bersilangan. Ini dengan ini pasangannya. Ini positif, positif. Ini kebalikannya. Yang atas positif, yang bawah negatif, yang atas positif, yang bawah negatif. Ya, itu kebalikannya. Ini harus Anda ingat, ya. Damn. Baik, anak-anak, kita coba di sini. Ya, ada contoh penyelesaian soal, ya, di sini. Biar kalian tahu bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk seperti di layar ini. Kita baca, anak-anak, tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan. Ya. Cos X kurangi sin X sama dengan 1. Untuk ini intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, anak-anak, ayo kalau lihat soal seperti ini, modelnya seperti yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ya, cos dulu baru sin. Nah, berarti bentuk yang pertama. Ayo, apa yang harus dilakukan, anak-anak? Langkah pertama, ya, kita harus ubah ke bentuk tadi sesuai penjelasan saya, bentuk K cos dalam kurung X kurangi alfa sama dengan C. Nah, ini kita ubah, cari K-nya dulu. Ya, yuk, K itu adalah tadi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kita cari A-nya. A itu adalah koefisien dari cos X. Ini koefisien nih. Koefisien itu bilangan yang berada di depan kosinus X. Ini kan 1 tapi nggak ditulis. Hanya 1, sudah kita lihat. Kemudian B-nya adalah koefisien dari sin X. Nih negatif 1 tapi nggak ditulis di sini. Negatif 1. Kemudian C-nya yang mana? Nah, ini C. Berarti C-nya anak-anak berapa ini? Sudah kelihatan 1. Sudah seperti ini. Tinggal cari K-nya. Rumuskannya tadi apa? A kuadrat tambah B kuadrat. 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. Negatif 1 kuadrat 1. 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Oke, ketemukannya. Nah, kemudian kita cari apa, anak-anak? Tangan alfa. Yuk, B per A. B-nya sudah ada, tinggal substitusi aja. A-nya sudah ada. Oke, jadi ya negatif 1 per 1. Ini negatif 1. Berarti tadi kuadran kemana? 4 kan? Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya. Yang bernilai positif, cosnya, sinnya adalah negatif. Oke, berhasil, anak-anak. Kemudian selanjutnya bagaimana, Pak? Berarti sudutnya berapa? Karena terletak di kuadran 4, sudutnya adalah 315. Oke. Dan yang bernilai negatif 1 adalah 315. Kemudian kita substitusi langkah selanjutnya. Masukkan ke K cos dalam kurung X kurangi alfa sama dengan C. Ya, K-nya udah ada, alfanya udah ada. Substitusi aja ini. Ini K-nya akar 2, alfanya adalah 300. Sudah, anak-anak. Akar 2 kosinus X kurangi 350 derajat sama dengan 1. C-nya sudah ada 1 ya, ini kan. Ini 1. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan hingga ini akar 2-nya turun. Berarti tadi posisi di sini 1 per akar 2 ini dirasionalkan jadi setengah akar 2. Kosinus yang bernilai setengah akar 2 adalah 45. Ini dirasionalkan ini ya. Kan sudah tahu ya materi kelas 1 cara melakukan. Sehingga ya kita pakai rumus kosinus. Yo, di video yang kedua yang sudah pernah saya sampaikan dulu ya, cos X sama dengan cos alfa. Kalau mencari X nya adalah ada 2 rumus. Rumus pertama, pakai rumus yang pertama, alfa ditambah K atau kelipatan dari 360. Sudah
masukkan anak-anak kurangi 350 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 300. Kemudian anak-anak, nah ini negatif 350 pindah ke ruas kanan ditambah 45, berarti 315 tambah 45 adalah 300 ditambah K kali 360. Sudah, sekarang tinggal ujikan. Ya, kita ganti 0 dulu yuk. 0 kali 360 adalah 0, 0 tambah 360 adalah 360. Masuk enggak? Intervalnya tadi antaranya masuk ya, antara 0 sampai 360, berarti 360 memenuhi. Kemudian ujikannya dengan 1 kali 360 tetap 360 tambah 360 720, tidak memenuhi karena lebih dari batas interval. Ya, masih ingat ya anak-anak? Oke. Kemudian kita pakai yang rumus yang kedua, yang negatif alfa tambah K kali 360. Jadi 45 tadi kita ganti dengan negatif 45. Sarannya sama anak-anak. Kurangi 315 kurangi sama dengan negatif 45 tambah K kali 360. Ini pindah ke ruas kanan, sama langkahnya dengan tadi. Positif 315 kurangi 45 berarti 200 plus K kali 360. Lagi-lagi K-nya kita uji ya, K-nya ganti 0 anak-anak. 0 kali 360 tambah 270 berarti 207, memenuhi. Oke, selanjutnya K-nya kita ganti dengan 1 ya, 1 kali 360 tambah 270 620, tidak memenuhi ya kan, melebihi batas interval. Sudah anak-anak, maka yuk himpunan penyelesaiannya mana yang saya centang tadi? Iya, ada dua sudut, 270 dan 360. Yuk, sampai di sini ada yang belum mengerti? Mudah ya anak-anak. Yuk, siapa yang belum paham silakan bertanya dengan saya. Nah, sekarang kita coba latihan mandiri anak-anak. Dicoba di rumah ya. Dicoba, jangan takut ya. Salah urusan belakang, nanti penting kita berusaha. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Ini yang pertama, akar 6 sin X tambah akar 2 cos X sama dengan 2, intervalnya antara 0 sampai 360. Cari himpunan penyelesaiannya. Ayo, A nya berapa anak-anak? Kita lihat A nya berapa, akar 6, B nya akar 2, C nya 2. Sudah, tinggal kan ke rumus tadi. Kemudian rumus yang kedua, A nya berapa yuk? Negatif akar 3, B nya ini 1 nih tapi nggak tertulis ya. 1 ini ada angkanya, ini nggak tertulis. C nya akar 2, batas intervalnya antara 0 sampai 360. Ayo, siapa yang bisa? Silakan dicoba di rumah. Ayo. Semangat, jangan patah semangat. Semangat untuk bisa menyelesaikan soal matematika. Baik, itu saja dari Yudi Channel. Oh ya, jangan lupa subscribe karena subscribe gratis, dan selalu hidupkan tombol notifikasinya untuk video-video terbaru dari Yudi Channel. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum.